Bener kan? Ya, tanakut ya. Tanakut sama Akes. akes. Sebenarnya akes itu ada tiga, ada akes mustawi, ada akes nakit mukhalif, sama akes nakit muafik. Hanya saja yang di matan-matan itu yang disebutkan adalah akes mustawi ya, karena memang levelnya susah nanti kalau misalkan disebutkan gitu ya. Kemudian di pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab kias, yang mana ini merupakan inti atau maksud utama diletakkannya ilmu mantik ya, yaitu membangun argumen. Lalu lagi itu apa? Nah, kenapa kita perlu mempelajari bab kodo ya? Ya karena kias itu isinya kodi ya. Kias itu diisi oleh kodi ya, oleh premis-premis. Terus kenapa kita perlu mempelajari tanakut sama akes mustawi? Itu karena nanti ada masanya ya, kias itu dibuktikan kebenarannya dengan tanakut atau dengan akes mustawi. Nah, tapi mungkin itu tidak dipelajari kali ini gitu ya. Jadi kita belajar tanakut sama akes mustawi sementara ini ya untuk maklumat aja. Padahal sebenarnya itu sangat berguna untuk membuktikan kebenaran kias. Nah, kemarin intinya tanakut apa ya? Tanakut itu intinya ketika suatu qadhiyah itu benar. Tanakut itu apa sih bahasa Indonesianya? Itu Kontradiksi. Kontradiksi. Maka ketika suatu qadhiyah ya, iza sodakot, kalau qadhiyahnya itu benar, kalau suatu premis itu benar, ya, kaziba nakiduha. Ini kaidah. Kaziba nakiduha. Kalau suatu premis atau qadhiyah itu benar, maka kontradiksinya itu salah atau bohong. Nggak bisa dua-duanya benar. Oke? Nggak bisa dua-duanya benar. Begitu juga sebaliknya. Iza kazibat wa iza kazibat al-qadhiyah sodakot dan sodako maka nakitnya itu pasti benar ya kan? Kemarin qadhiyah sudah kita jelaskan macam-macamnya, ada kuliah mujabah, muamalah syarif, muamalah ya kan, saksiyah, ada berapa? Ada banyak banget kan? Silakan diperoleh sendiri lah. Misalnya kuliah mujabah ya kan, kullu insan. Nah, jadi sebenarnya kalau di kitab-kitab level atas itu nanti udah nggak pakai kullu insan hayawan lagi, tapi apa? Kullu ba. Maka nakitnya pasti salah. Nakitnya kuliah mujabah apa? Apa kuliah mujabah nakitnya apa? Kuliah mujabah juz'iyah salibah. Gampang, kalau nakut itu kuliahnya pasti diubah jadi salibah ya kan? Kuliah diubah jadi juz'iyah. Terus mujabahnya diubah jadi salibah. Ba'du'a laisa ba. Ini kalau misalnya mau dipraktekkan berarti kullu insan, misalnya kullu insan Natikun hayawan. Salah hayawan. Nah, kan ini benar qadhiyahnya. Ya. Ketika qadhiyah ini benar, maka kontranya pasti salah. Ba'du insan laisa hayawan. Nah, kita mengeluarkan insan dari afrod hayawan, salah kan pasti. Nah, gitu. Ini kaidah. Kemudian akes. Nah, kalau di akes itu justru kebalikan atau berbeda jauh sekali dengan tanakut ya. Kalau di tanakut, kalau qadhiyahnya benar, kontranya itu benar atau kontranya itu salah ya kan, nakitnya itu salah. Kalau di akes berbeda. Kalau di akes, kalau qadhiyah asalnya benar, maka akesnya pasti benar. Ya. Makanya kaidahnya apa? Iza Sodakot al-qadhiyah Sodakot nakidu. Bener ya? Nah, sodako Bener. aksu. Salah berarti. Nah, ini kaidahnya cuma satu ini aja. Karena ketika qadhiyah ini karena ketika qadhiyah itu kazib, terkadang akesnya sodik. Ya. Makanya kalau di sini kan pasti di sini. Kalau qadhiyahnya sodik, pasti nakitnya kazib. Dan kalau qadhiyahnya kazib,
pasti nakitnya Sodik. sodik. Kalau di akes enggak. Kalau di akes ketika kodiyahnya sodik, akesnya sodik. Dan ketika kodiyahnya kazib, belum tentu akesnya ikut Ganti. kazib. Contohnya misalkan Kullu. kullu hayawan, misalkan ini kazib ya, kullu hayawan insan. Akesnya kullu yang mujabah apa? Aku lupa ya. Aduh. Juz'iyahmu. Juz'iyah mujabah. Juz'iyah mujabah. Ini salah kan? Nah, ketika kodiyah aslinya salah, belum tentu akesnya salah. Karena akesnya benar. Apa? Ba'du hayawan. Enggak, insan. Ba'du Dibalik, insan ya. hayawan ya. Dibalik. Ba'du Yang insan mau jadi hayawan. mahmul, yang mahmul jadi Maudu. baru insan kan? Hayawan. Ayo. Benar dong. Jadi di akes itu yang pasti yang pasti itu satu kaidah saja, yaitu ketika kodiyah asalnya benar maka akesnya pasti benar. Nah, Sedangkan kalau kodiyahnya kazib, belum tentu akesnya benar, belum tentu juga akesnya kazib. Jadi nggak pasti. Maka yang pasti cuma satu kaidah saja. Nah, dan masing-masing itu punya akes. Semua kodiyah itu punya nakit ya kan. Tapi semua kodiyah punya akes nggak? enggak. Nah, apa kodiyah yang nggak punya akes? Wih, iya. Ya, yang ada khisatan. Apa khisatan? Kisah itu apa? Juz'iyah sama salibah kan? Maka juz'iyah salibah itu nggak punya Akes. Kemudian Itu loh. kodiyah syartiyah munfasilah juga nggak punya Akes. itu karena dia takut apa? Muqaddam sama talinya itu kalau diubah nggak ada manfaatnya ya kan? Syartiyah munfasilah. Asyai'u imma hajar au insan ya. Dibalik ya udah sama aja, nggak ada faedah baru. Sekarang kita masuk ke kias ya. Kias itu adalah tujuan utama daripada adanya mantik ya. Karena ahli mantik itu meletakkan ilmu mantik itu untuk membuat argumen, menjaga argumen gitu. Maka kias itu apa? Nah, dibaca. Innal qiyasa min qadaya suwira mustalziman bizzati qaulan akhar. Ini apa? Masuwira. Apa itu suwira itu apa sih? Suwira. Suwira itu artinya adalah rukiba fi suratin. Rukiba. Disusun di suatu bentuk. Rukiba fi suratin. Fi suratin muayyanatin. Dibentuk di suatu bentuk ya. Disusun di suatu surat atau hay'ah atau bentuk tertentu, muayyanah tertentu. Nah, jadi nggak bisa sembarang surah. Nanti surahnya kita akan tahu sendiri. Masubiro min qadaya. Mustalziman bizzati sesuai di mata. Bizzati ada bizzati ini lagi-lagi ada bizzati. Kaulan akhar. Jadi ya, qiyas itu sesuatu yang tersusun ya di suatu surah tertentu. Nah, yang mana di dalam susunan itu ada qadaya. Di dalam susunan itu ada qadaya. Qadaya kemarin apa? Ya nisbah khabariyah tamah itu ya. Sayyidul Qaimun, kul insan hayawan dan lain sebagainya. Sudah jelaskan panjang lebar kemarin ya. Nah, qadaya ini kan jamak ya. Jamak di sini yang dimaksud itu bukan yang lebih dari 3. Tapi jamak di sini apa? Yang lebih dari 1. Lebih dari 1. Karena qiyas itu minimal terdiri dari 2 qadiyah. Terdiri dari 2 qadiyah. Maka jamak di sini maksudnya ma al aksar minal wahid gitu. Yang lebih banyak dari 1, bukan yang lebih dari 2. Kan? Kullu insan hayawan. Kullu hayawan. Kullu hayawan. Jism. Ya. Rukiba fi suratin. Nah, surah yang dimaksud itu apa?
Surah yang dimaksud di sini. Surah yang dimaksud itu adalah ada ishtirak bainal qadiyatain. Ini ada ishtirak kan? Apa? Ishtiraknya di mana? Ishtirak itu bersatu, ada kesamaan. Kesamaannya di mana? Di Hayawan. hayawan. Nah, jadi ini yang dimaksud surah. Tuh ini kan Apa? enggak. Apa? Mesti. Surah yang dimaksud itu ada dia, maka dengan kata-kata suwiro ini dia mengeluarkan sesuatu ya, sesuatu yang tersusun dari dua qadiyah, tetapi tidak di surah, tidak ada hubungannya, tidak ada istiraknya. Misalkan saya ngomong kullu apa smartphone, Kalau smartphone, Android. Kulo Android ya kullu Android, smartphone. Walaisa kullu smartphone Android. kullu Android smartphone, ya kan? Ya. Wa kullu smartphone Terus saya teknologi. bilang wa kullu fa'il marfu. Lah. Kayak nyambung. Ada nggak hubungan antara atas sama bawah? Nggak ada. Nggak ada. Ini yang dimaksud dengan dia ditarkib oleh dua qadiyah, tetapi tidak di surah. Tidak mendapatkan surah tertentu. Jadi yang dimaksud surah itu apa? Ada istirak baina qadiyatain. Ada titik temu antara dua qadiyah ini. Kalau nggak ada titik temu, ya sudah. Maka dia tidak masuk ke dalam definisi qiyas. Nah, jadi kenapa tadi? Atau qadiyah-qadiyah lain, misalkan semua jembatan berwarna ungu. Enggak sebagian. Ya, sebagian jembatan berwarna ungu. Terus aku bilang Jembatan. sebagian rumah berwarna merah. Enggak ada hubungannya kan? Iya. Nggak ada hubungannya. Maka dia, dia terdiri dari dua qadiyah nih, minimal kan dua qadiyah maka. Dia terdiri dari dua qadiyah, tetapi dia tidak diceritakan ke dalam suatu surah. Yang mana yang dimaksud surah itu apa? Adanya keterkaitan antara keduanya. Nah, tapi dia nggak punya keterkaitan nih. Qadiyah pertama apa? Qadiyah kedua apa gitu kan? Nah, itu. Nah, kemudian disyaratkan bagi qiyas ya, ketika dua qadiyah ini sudah ditarkib ya, dan sama-sama ada keterkaitan antara keduanya, itu langsung langsung secara otak kita secara otomatis mengantarkan kita kepada qaulun akhar. Nah, yang dimaksud qaulun akhar itu apa? Natijah. Jadi ketika kita telah mentarkib atau menyusun ya dua qadiyah ini, otomatis otak kita akan langsung menghasilkan qaulun akhar. Qaul akhar itu apa? Perkataan akhar itu apa? Akhar itu apa? Lain, ya kan? Perkataan lain. Nah, ini kullu insan hayawan wa kullu hayawan Jism. berarti apa haditsnya? Kan ini dicoret. Kullu insan jism. Ya. Nah, ini qaulun akhar. Kenapa kita katakan ini qaulun akhar? Rusak. Karena qaul ini qaul kan? Iya. Kullu insan jism ini qaul kan? Ada nggak di sini? Ini kullu insan jism ada nggak di qadiyah ini? Tidak ada. Ini kan kullu hayawan jism. Iya. Jadi nggak ada ya. Terus kullu insan hayawan ini ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi qaulun akhar, ya kan? Karena dia tidak ada di sini. Bil fi'li. Apa bil fi'li? Dengan fi'il. Wajah dia tidak ada di sini, ya. Secara nyata gitu, kullu insan jism. Tapi di sini ada bil quwwah. Artinya bil quwwah apa? Berpotensi. Berpotensi ada, ya kan? Karena insan ada di sini, ya kan? Jism ada di sini. Ini yang disebut dengan ada, tapi bukan bil fi'li. Maksudnya benar-benar ada, tapi bil quwwah. Ada secara potensial. Jadi dia ini ada di sini, tapi bukan secara langsung gitu, ya kan? Kan dia nggak ada nih, nggak ada kullu insan jism nggak ada di sini nih, ya kan? Tapi dia ada secara potensial, ya kan? Karena insan ada di sini, jism ada di sini. Dia berpotensi ada. Nah, itu yang disebut dengan qiyas. Kemudian bizati. Kata bizati ini nanti untuk mengeluarkan suatu qiyas yang mana dia terdiri dari dua qadiyah. Oke. Terdiri dari dua qadiyah. Ada keterkaitan juga. Oke. Tapi dia menghasilkan qaulun akhar, oke. Dia menghasilkan natijah
bukan berasal dari dua kodiah tadi, tapi membutuhkan kodiah yang lain. Ya, membutuhkan kodiah yang lain. Contohnya, ya, misalkan Zaid, nah ini yang disebut dengan qiyasul musawah. Qiyasul musawah. Misalkan Zaid musawin di Amr. Zaid sama dengan Amr. Wa Amr musawin di Bakar. Maka natijahnya apa? Zaid musawin di Bakar. Iya. Kan? Ini ada dua kodiah nih. Dua kodiah kan? Iya. Dan menghasilkan kolon akhor kan? Iya. Nah, tapi dia menghasilkan kolon akhor bukan karena dua kodiah ini, melainkan dia butuh kepada kodiah lain, yaitu apa? Kodiah al-musawi bisyai'i musawin Iya. lizalika asyai'. Ini kodiah akhor. Ya. Ini prakteknya banyak sekali. Misalkan, dan ini termasuk, ini bukan termasuk kias ya, bukan termasuk hujjah. Misalkan Indonesia musuh Filipina. Bahrain, Indo Jepang. Apa jenenge? Brazil. Indo musuh Malai. Ya Malay. Malai musuh Brunei. Iya. Bahrain. Indo musuh Malai. Malai musuh Brunei. Maka di sini seolah-olah natijahnya apa? Indo musuh Brunei kan? Iya. Indo musuh Brunei. Nah ini namanya qiyasul musawah. Karena kebenaran daripada qiyas ini itu membutuhkan kodiah lain, yaitu apa? Musuh dari musuh adalah musuh. Oh gitu. Musuh dari musuh adalah musuh. Itu kodiah lain yang menopang kebenaran kodiah ini. Oh gitu. Nah, jadi kalau kodiah yang ini salah, maka kiasnya bakal salah. Nah, misalnya ya, musuh dari musuh adalah musuh. Benar nggak? Enggak. Nggak mesti kan? Iya. Nah, maka nggak mesti benar kodiahnya. Jadi kebenaran dari kias ini itu ditopang oleh kodiah lain. Ketika kodiah yang lain ini benar, maka kiasnya benar. Kalau salah, dia salah. Misalkan ada kodiah gini. Al-wahidu nisful lil arba'ah. Nisfun lil isnain ya kan? Nisfun lil isnain ya. Wal isnan nisfun lil arba'ah. Nah, maka natijahnya seolah-olah apa? Al-wahid nisfun lil arba'ah. Nah, salah kan ini kan? Iya salah. Salah karena kodiah ini Salah di sini. itu bertopang ya, bertopang dengan kodiah yang ada apa? Kias ini itu memiliki kebenaran atau kesalahan. Jadi kebenaran atau kesalahannya itu tergantung kodiah lain. Yaitu apa? Nisfun li syai', nisfun li dzalika asyai'. Nah, kode ini salah kan? Ya kan? Kodenya salah kan? Ya enggak? Nisfun li syai', nisfun li dzalika asyai' salah enggak? Salah. Salah dong kan? Wahid, misalkan wahid nisfun lil isnain benar. Ah, Terus wal isnan nisfun lil arba'ah, terus kita natijahkan al wahid nisfun lil arba'ah. bukan. Salah lah. Ya kan? Maka kodiah apa? Kodiah ini. Kodiah yang dibutuhkan tadi itu salah, maka kiasnya ini juga ikut Salah. Ini kias musawah. Nah, itu sebagai wawasan aja gitu. Buat wawasan aja. Oh, salah. Kiasul musawah.
Jadi disyaratkan bagi qadiyah itu dia nggak membutuhkan qadiyah lain seperti halnya ini. Halnya ini misalkan. Ya. Kullu insan hayawan wa kullu hayawan jism. Ya. Dia tidak butuh qadiyah lain untuk membuktikan kebenaran dia. Dia tidak butuh qadiyah lain untuk membuktikan kebenaran dia. Langsung nantinya ini langsung selesai. Beda dengan kias musawah tadi, Zaid musawi li Amr, wa Amr musawi li Bakar. Kebenaran kias ini itu membutuhkan qadiyah lain. Yaitu apa? Ini al-musawi li syai' musawin li zalika Syai. asy-syai'. Ya. Ketika qadiyah ini benar, maka baru ininya benar kiasnya. Ketika qadiyah ini salah, kiasnya juga ikut salah. Masya Allah. Yes. Jadi yang disebut dengan mustalziman bizati untuk mengeluarkan apa? Kias musawah. Maka dengan sebenarnya banyak sekali yang keluar, cuman ya cukupan aja. Oh berarti kalimat bidati tadi itu yang mengeluarkan Ya, mengeluarkan kias musawah. Karena kias musawah itu apa? Mustalziman qaulan akhar bi qadiyatin dengan qadiyah yang lain. Ya. Bidati berarti qadiyah itu. Enggak, bizati justru qadiyah yang default. Qadiyah default, ya, qadiyah awal. Dua qadiyah ini yang ada di kias. Ya. Sedangkan kalau kias musawah itu mustalziman qaulan akhar bukan bizat, tapi dengan qadiyah kharijah atau qadiyah ukhra selain dua qadiyah yang ada di dalam kias. Kaulan akhar. Sumal qiyasu indahum ismani faminhu ma yud'a bil iqtirani. Setelah mentakrif kias, beliau ya Syekh Al-Imam Al-Akhdari kemudian membagi kias ke dua kias. sama kias indah kismen. Ya. Pertama dia kias iqtirani. Tiro. Iqtirani. Apa kias iqtirani? Faminhu ma yud'a bil iqtirani. Maka di antara kias-kias tadi ada yang dinamai dengan kias iqtirani. Wa huwa allazi dalla 'ala natijati. Dia yang menunjukkan kepada natijah bi quwwatin bil quwwah. Potensi. Ya, ada natijah di kias tapi secara potensial. Kulu lagi. Kenapa dia? Biasanya hewan. Kullu Android smartphone. Ya, kulu Android smartphone. Walaisa. Kullu iPhone. Kullu smartphone teknologi. Oh, Masya Allah. Masya Allah. smartphone teknologi. Berarti semua Android itu teknologi. Masuk. Semua Android itu teknologi. Oke. Jadi kulu Android Tekno. teknologi. Nah, kulu Android teknologi ini kan nggak ada di sini kan? Iya. Nah, ini disebut dengan tidak ada bil fi'li karena tidak ada kulu teknologi di sini kan? Ini kulu SM, kulu smartphone, kulu Android smartphone, bukan kulu Android teknologi ya, bukan. Tapi dia ada di kiasnya itu bil quwwah. Maknanya bil quwwah. Madahnya atau komponennya itu ada di kiasnya, ya kan? Nih, ada nggak di kias? Ada. Teknologi ini ada di kias kan? Nah, ini ada disebut dengan maujudun bil quwwah. Nah, lawannya apa? Lawannya adalah kias istisnai. Ini yang kedua. Istisnai. Yang mana takrifnya itu dibahas ya, di bait ke-100. Bait ke-100 bait ya. Jauhnya. Wa minhu ma yud'a bil istisna'i yu'rafu bi syarti bilam tira'i. Terus berikutnya wa huwa allazi dalla 'ala natijati aw diddiha bil fi'li la bil quwwati. Jadi natijahnya itu ada di kias, benar-benar ada di kias bil fi'li. Ya, bil fi'li beneran ada. Bil fi'li. Fi'li itu berarti secara nyata. Iya, beneran ada. Bisa kana mana bisa kana syamsu thali'an, ya kan? Syamsul Qali'a. An-naharu mawjud. Oke. Nah, terus ditambah. Tiga di sini itu pakai lakinna. Lakinna. Nah, lakinna.
asyamsa toli'at. Nah, maka natijahnya apa? Fannaharu maujud. Nah, natijahnya nih, fannaharu maujud ada nggak di kias? Ada. Ya. Beda dengan ini, ya kan? Dia nggak ada di kias, ya kan? Nggak ada secara nyata ini loh, nggak ada nih. Kalau Android teknologi nggak ada kan? Iya. Nggak ada. Tapi dia ada bil quwwah namanya. Berkuah. Karena komponennya ada, komponennya doang nih. Sedangkan ini bukan hanya komponennya aja yang ada, tapi dengan urutan seperti ini juga gitu, persis. Fannaharu maujud. Yang disebut dengan Kias. Istitnai. Tapi ada iskal lagi. Kan tadi kias katanya menghasilkan qaul akhar ya kan. Ini kan qaul akhar ya. Iya. Ini enggak ada di sini soalnya. Tapi ini ada. Wah, itu ini Hati-hati. silakan dicari sendiri kenapa. Itu bukan qaulul akhir soalnya. Hah? Ya, Oh. kan? Ya kan? Fannaharu maujud bukan qaul akhar kan? Ada di situ soalnya. Ada. Wah, seakan-akan karena belum belajar aja ya. Ya, ya. Wow. Paham enggak? Iya. Ya kan? Masa iskalnya terima enggak? Kan kok harus ada qaul akhar kan? Iya. Iya, saya menghasilkan qaul akhar. Ini kan qaul akhar jelas kan? Iya. Karena enggak ada di sini. Natijah. Tapi kan tadi natijahnya ada. Fannaharu Iya, maujud. natijahnya kan fannaharu maujud tadi. Ya, itu bukan qaul akhar kan? Karena ada di sini kan? Iya, ada di situ. Seakan-akan. Seakan-akan. Nanti kenapa? Summal qiyas ikdahu kismani famin humayut bil iktirani wa huwa allazi dalla ala natijati bi quwwatin wa ikhtassa bil hamliyati. Jadi qiyas iktirani itu yang menunjukkan kepada natijah bil quwwah wa ikhtassa bil hamliyah. Dan qiyas iktirani itu cuma khusus ke qadhiyah Alhamdulillah. Masih ingat qadhiyah hamliyah? Yang terdiri dari maudhu sama mahmul ya kan? Ini kan maudhu nih. Iya. Ini mahmul. Maudhu mahmul. Di sini maka menurut musannif qiyas iktirani itu tidak boleh ada di qiyas, tidak boleh ada untuk apa? Qadhiyah syartiyah. Harus qadhiyah hamliyah. Ya kan? Qadhiyah syartiyah yang ada izanya itu. Iya, itu. Nah, jadi menurut musannif itu ada orang. Siapa tuh? Jadi menurut musannif qiyas iktirani itu harus jadi qiyas iktirani itu menurut musannif khusus untuk qadhiyah hamliyah. Apakah benar seperti itu? Jawabannya benar atau tidak? Nah, sebenarnya ya. Sebenarnya qiyas iktirani itu bisa untuk qadhiyah syartiyah. Bisa diisi dengan qadhiyah syartiyah. Dan ini ada di kitabnya Ibnu Sina Asy-Syifa. Silakan merujuk sana. Ibnu Sina ya. Nah, jadi sebenarnya tidak terkhusus ke hamliyah saja. Maka di sini musannif itu berpendapat dengan pendapat yang marjuh lah itu. Karena Ibnu Sina mengatakan bisa qiyas iktirani ditarkib dengan qadhiyah syartiyah. Fa in turid tarkibahu farqiba. Jika kamu ingin mentarkib qiyas ya tarkib saja farqiba muqaddimatihi alama wajaba. Warattibil muqaddimati wangzura dan susunlah muqaddimah tadi. Jadi qiyas itu terdiri dari dua qadhiyah kan? Oke, dua qadhiyah. Yang atas ini namanya premis minor atau qadhiyah apa? Muqaddimah sughra. Muqaddimah sughra. Yang bawahnya ini namanya premis mayor atau muqaddimah kubra. Farad fa in turid tarkibahu farqiba muqaddimatihi ala ma wajaba warattibil muqaddimati wangzura dan urutkanlah atau susunlah muqaddimah tadi wangzura dan lihatlah sahihaha min fasidil mukhtabira yang benar dan mana yang salah. Kenapa kita harus melihat di qadhiyah ini mana yang apa? Mana yang benar? Benar kan ini qadhiyahnya? Ya karena Qadhiyah menentukan fa inna lazimal muqaddimati fi hasabil muqaddimati ali. Lazimal muqaddimati itu apa? Lazimul muqaddimah itu ya natijah. Jadi yang dimaksud dengan lazimul muqaddimat itu natijah. Karena dua muqaddimah ini namanya
malzum. Natijah namanya lazim. Jadi ini disebut dengan lazimul muqaddimat. Lazimul muqaddimat. Natijah. Fa inna lazimal muqaddimati ya. Bihasabil muqaddimati ati. Karena kenapa kita harus melihat qadiyahnya benar atau salah? Karena natijah ya, kebenaran natijah tergantung dengan kebenaran qiyas atau juga muqaddimah. Maka di sini ada kaidah, ya kan? Apa suatu kaidah itu berbunyi iza sodakot muqaddimat al-qiyas sodakot an-natijah. Kalau semua muqaddimah qiyas itu benar, maka natijahnya pasti benar. Kalau salah semua gimana? Ya salah semua. Orang buta memimpin orang buta. Kalau semua muqaddimah qiyas, ya kan? Ini sudah pasti benar lah. Ini kaidah yang sudah pasti benar. Ketika semua muqaddimah qiyas itu benar, pasti natijahnya juga benar. Nah, dan cuma ini aja kaidahnya. Loh, berarti kalau kiasnya salah semua bisa menghasilkan natijah? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena itu tadi kaidahnya. Lah, kaidahnya kan kalau benar ya kan? Kalau salah berarti salah. Kan ini tidak dihukumi. Ah, kalau salah nggak bilang. Nah, saya cuma bilang kalau benar ya kan? Oh Ini. Kalau salah kan lainnya nggak dihukumi gimana sih? iya kan udah. Itu apa namanya? Straumen namanya ada itu di Google Fallacy itu. Straumen argumen. Straumen argumen. Iza sodakot muqaddimat al-qiyas sodakot Natijah. natijah. Tidak apa. Tapi kalau kazibat belum tentu. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, contoh yang salah. Contoh yang salah misalkan kullu insan hajat ya kan? Ini salah ya kan? Salah. Apalagi yang salah? Kullu hajar Insan. jangan. Hayawan. Nah, kalau kullu hajar hayawan ini contoh untuk ketika dua-duanya salah tapi natijahnya benar. Iya. Karena natijahnya apa? Kullu insan hayawan. Hayawan. Iya, sorry. Bener kan? Kudu insan hajar. Salah. Hayawan. Salah. Kudu insan hayawan. Natijahnya benar. Wajar. Setengah natijah loh. Nah, ini contoh untuk yang ketika dua-duanya salah. Sedekah. Tapi natijahnya benar. Ada kadang dua-duanya salah, natijahnya juga salah. Ya, pasti hampir pasti. Makanya tidak tetap benar, tidak dihukumi. Nah, misalkan apa? Hampir pasti. Kullu nabat. Tidak dihukumi. Kullu nabat hajar. Wa kullu hajar hayawan. Kullu nabat hayawan, salah kan? Salah. Jadi terkadang ketika natijahnya salah semua belum tentu apa ketika muqaddimah ya, ketika muqaddimahnya salah semua belum tentu natijahnya salah. Jadi benar. Nah, itu yang pasti. Nah, yang pasti itu yang pertama ini, ketika muqaddimahnya benar, pasti natijahnya benar. Yang kedua, ketika salah satu muqaddimahnya benar, salah satunya salah, jawabannya pasti salah. Kalau salah satu muqaddimahnya salah, Ya, Yasin. tapi natijahnya juga salah. Idza kazibat ihda. Ihda apa? Salah satu. Satunya. Ihda muqaddimat al-qiyas kazibat an natijah. Jadi kalau semua idza kazibat kullu muqaddimatil qiyas belum tentu natijahnya kazib. Karena bisa jadi sodik tadi yang sudah kita praktekkan ya. Tapi kalau salah satunya salah satunya doang Jadi pasti salah. Kullu ihsan natik. Nah, kullu natik. natik hajar. Hajar. Salah kan? Salah. Kullu ihsan hajar. Salah. insan hajar. Nah, jadi kalau misalkan kecampur antara benar dan salah, pasti natijahnya salah. Salah. Justru kalau dua-duanya salah,
Bisa jadi benar. Bisa jadi benar. Ya, unik. Unik. Keren, keren. Keren nanti. Nah, jadi yang pasti yang ini dua ini. Ketika mukadimah kias, kalau dibalik, iza sodakot an-natijah gimana? Iza sodakot an-natijah. Ya. Pasti nggak mukadimahnya benar semua? Iya nggak juga sih. Hah? Nggak pasti. Karena tadi ada kan yang benar tapi mukadimahnya salah semua. Hmm. Nah, ini nggak pasti juga. Iza kazibat an-natijah. Kalau natijahnya kazib, kiasnya kazib juga nggak? Kalau kadib natijah berarti dua-duanya. Masih belum tentu. Kalau pastinya dua-duanya kadib. Hah? Kan sama kayak gitu juga kan? Nah, ketika natijahnya kazib, Oh iya belum tentu ya. Belum tentu juga. Belum tentu juga ya. Bisa beda sih, beda sih. ketika natijahnya kazib, pasti kiasnya ada yang kazib. Ada yang kasih tuh. Ada yang kazib. Iya sama kan itu. Belum tentu dua-duanya. Salah satunya kan. Sama kayak yang di atas itu. Jadi ketika natijahnya kazib, pasti salah satunya kah? Salah satu mukadimahnya kah? Kadib. Itu kalau dari segi natijah. Jadi kan ini lihat dari kiasnya kan, mukadimahnya kan. Kalau mukadimahnya benar, natijahnya benar. Kalau natijah salah satu mukadimahnya salah, natijahnya salah. Kalau semua mukadimahnya salah, belum tentu. Belum tentu benar. Belum tentu salah. Natijahnya bisa jadi benar kan? Biasa. Biasa enggak? Karena di mukadimah kan kias kan. Mukadimah kias. Ya, mukadimah itu kan dua mukadimah itu kan kias. Dua bias. Kias itu dua Dima. Yes itu 4. Dima. Oke, lanjut. Ini yang ini kita lagi bahas apa sih? Kita lagi bahas apa? Kias. Nala zimal muqaddimati, ya sabit muqaddimati hati. Ini membedakan kaul ini. Natijah itu tergantung muqaddimah. Dari segi apa? Nah, itu. Wa ma minal muqaddimati sughra fayajibun dirajuha fil sughra. Nah, ini musannif menjelaskan kenapa kias mantiki itu punya natijah. Ya. Kenapa kias itu bisa menghasilkan natijah? Karena indiraj, indiraj. Jadi kias itu terdiri dari apa? Dari misalkan kullu insan. Oh mau tuh mahmul. Dia mau mahmul ya. Mau tuh yang insan. Iya benar ya. Jadi dalam kias ya, pertama kita lihat ada yang terulang kan. Iya. Hayawan. Ini kalau yang terulang namanya hadun wasat. Hadun wasat. Hadun wasat. Wasato ya kan? Tengah, hadun wasat. Terus ini namanya hadun asghar. Had asghar. Ini namanya had akbar. Nah, kenapa kias mantiki itu punya natijah? Karena had asghar yang dari tahta had ausat, had ausat ya. Karena had asghar itu masuk ke dalam bagian had ausat, ya kan? Insan kan masuk ke dalam bagian hewan. Iya. Kemudian had ausat itu masuk ke dalam bagiannya had akbar. Yang dimaksud dengan yang dari tahta atau yang dari fi. Artinya masuk ke dalam bagiannya. Hewan ini masuk ke dalam bagian besar. Iya dari situ. Dari situlah kita bisa menghukumi bahwasanya insan itu jism. Siapa yang punya salah? Seperti itu ya, nggak usah nggak repot kan? Ya, karena insan itu termasuk hayawan dan hayawan termasuk Jism. maka insan masih termasuk Jism. Sesimpel itu gitu. Prabowo Presiden. manusia, Oh salah. Oh. Setiap manusia itu pemimpin. Enak. semua manusia Pemimpin. pasti akan meninggal. Nggak salah lagi. Hanya meninggal. akan meninggal. Prabowo meninggal. Ya benar. Nggak salah. Anak apa? Anggarannya. Tadi dia anu. Udah tua. Nah, Ganti kita. Di report nanti.
wa zatu Oh, haddin iya. asghorin sughrohuma. Enggak online. Zatu itu artinya apa zatu? Live. Zatu artinya yang memiliki. Wajib. Zu yang memiliki. Zatu itu yang muannas kan? Zatu. Zatu. Wa zatu haddin asghorin yang memiliki had asghor. Mana had asghor? Insan. Misalnya kan, yang memiliki had asghor namanya apa? Sughro. Ya kan? Sughrohuma. Ya. Wa zatu haddin asghorin sughrohuma. Sughro. Yang memiliki zat apa? Yang memiliki had asghor namanya Sughro. muqaddimah nih, maksudnya muqaddimah Sugro. wa zatu haddin akbarin kubrohuma. Kupro. Muqaddimah kubro. Ya. Jadi apa muqaddimah kubro? Yang memiliki had akbar. Apa itu had asghor? Had asghor insan kan? Apa itu muqaddimah sugro yang punya had Asghor. Sekarang pertanyaannya apa itu had asghor? Had asghor adalah calon maudhu natijah. Calon mau Calon maudhu natijah atau maudhu'un natijah maksudnya. Sedangkan had akbar itu apa? Mahmulun natijah. calon mau Ya kan? Kullu insan hayawan. Tadi siapa? Kullu hayawan ism. Aku insan. Kullu insan. Kullu insan sistem. Ini dia had asghor. Karena dinamai had asghor kenapa? Karena dia calon maudhu dinamai had akbar karena dia calon mahmul Liga. Jadi penting mempelajari istilah. Ini istilah. Ini muqaddimah sugro, premis minor bahasa keren. Premis minor. Premis mayor. Had asghor, had akbar, Minor. had wasat, had ausat ini yang dihapus. Ya kan? Kalau tarifnya kan ausat. Habis ini ada. Hah? Wa asghorun fazaka zundiroji wa wasatun yulgho ladal intaji. Apa itu had ausat? Yang dihapus dina ija. Yulgho kan dihapus. Bahwa satu yulgho yang dihapus ladal intaji dina ija. Oke. Ketika kita tahu, ya, kias ini terdiri dari had asghor, had ausat sama had akbar. Kita akan menemukan 4 jenis ya, atau 4 syakal, 4 bentuk kias. 4 bentuk Yes. Jadi terkadang ya, bentuk pertama itu bentuk yang paling normal. Oke, bentuk yang paling normal. Dia di sini terdiri dari had asghor. Ya, had asghor. Terdiri dari had asghor, terus had ausat nih. Ausat. Ini sugro kan? Sugro. Nah, terus di sini Hatwasat. ausat. Ausat. Akbar. Ausat akbar. Langsung ya asghor ausat. Ini yang dihapus kan? Iya. Nah, asghor akbar. Ini bentuk yang pertama. Yaitu ketika asghor itu jadi maudhu sugro, ya kan? Kita maudhu sugro kan? Akbar jadi mahmul kubro, oke? Dan wasatnya di sini. Wasatnya jadi mahmulun fis sugro, maudhu'un fil kubro, ya kan? Iya kan? Di sini jadi maudhu kan wasat kan? Iya. Ini yang disebut dengan kemungkinan pertama atau syakal pertama. Bentuk pertama dari kias. Kemungkinan kedua, nah sama Asghor. asghor, Ausat. ausat. Oke, presentasi. Ausat. Nah, kalau ini kan ausat ya? Iya. Ini enggak, ini di sini akbarnya. Ausatnya di sini. Skor ausat. Lah. Ausatnya di ini. Ya kan? Maka ini yang diseret nanti. Oh, masih bingung. Contoh bisa Mas? Oh iya. Ya nanti sabar sekalian. Sekalian. Pas kalian contoh ya. Udah main Ojai.
Oh, Iya. iya. Nanti dia sekalian yang yang ketiga kebalikannya ini. Ausatnya di sini. Ausatnya di maudu sugro dan maudu kubro. Ausat asgor akbar. Ya kan? Kayaknya aku bisa menebak satunya lagi deh. Oh, berarti. Kayaknya aku bisa menebak satunya lagi deh. Keempat, kemungkinan terakhir. Ausatnya di atas. Ayo, yang mana? Itu baru. Oke, Ausat deh. Ausat Azhar. Nah, Iya dong. Ausat asgor Akbar Ausat. Ausat. Akbar. Ah, kebalikannya yang satu, ya kan? Oh Weh. Kan bener kan? Mati guys main. Ini mulai logis ya. Selama ini tasawuf gak logis ya. Tasawuf apa ini? Emang Ini baru ada rumusnya. Ini baru berumus. nah ini yang disebut syakal. Apa itu syakal? Nah, ini di bab berikutnya. Faslun fil askal. Asyaklu indaha ula innasi. Ya. Syakal menurut manusia-manusia itu, maksudnya siapa? Ahli mantik ya. Yutlaku an qadiyatai qiyas. Jadi dia adalah dua qadiyah. Dua qadiyah qiyas. Min ghairi an tu'tabarul aswar. Sur apa? Aswar itu jamak dari sur. Sur itu apa? Kemarin. Kan ada kuliah mujabah itu loh. Nah, kuliah mujabah ya kan? Sur itu bentuk dari kulnya itu tadi. Ada kulu ya Ya, kan? kulu, ba'du ya kan? Ya. Nah. Jadi kita di syakal itu nggak melihat ini muqaddimah suro, kuliah mujabah, kubro, kuliah mujabah misalnya. Nggak melihat itu. Nggak melihat itu. Kita cuma melihat dari sisi hat wasatnya. Hat wasatnya berada di mana gitu di syakal itu. Hat wasatnya berada di mana. Nanti kalau kita melihat kuliah mujabahnya, kuliah salibahnya itu namanya dorob. Namanya dorob. Misalkan syakal pertama. Oke. Nah, gini. Nanti semua syakal ini masing-masing memiliki 16 kemungkinan. 16 kemungkinan. Ya kan? Kalau kita melihat kuliah mujabah, kuliah salibah. Ya kan? Karena qiyas itu kan terdiri dari muqaddimah sughra dan kubro, ya kan? Sughra dan kubro. Muqaddimah sughra itu bisa jadi kuliah mujabah, juz'iyah mujabah, kuliah salibah, juz'iyah salibah, ya kan? Ya. Ada 4 kemungkinan kan? Nah, ini sughra kadang dia kuliah mujabah, kadang dia juz'iyah mujabah, kadang dia kuliah salibah, kadang dia juz'iyah salibah. Begitu juga kubro itu kadang kuliah mujabah. Oke. Terus apa? Juz'iyah mujabah, kuliah salibah, juz'iyah salibah. Maka 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi masing-masing syakal ini ada 16 kemungkinan. Ada 16 bentuk. Ketika kita nggak melihat ini, namanya syakal. Kita lihat dari segi hat wasatnya doang nih, ya kan? Ketika hat wasatnya ada di mahmul sugro, maudu kubro, hal satu. Ketika hat wasatnya mahmulun fihima, fi sugro wa kubro, dia syakal 2. Maudu 64 faktornya. Insyaallah, 16 kali 4 kan. Nah, Iya benar. jadi ada apa? Kemungkinan pertama ya, misalkan langsung aja begini. Apa nih? Kakaji. Ya, Gombas. Apa nih? Macam tak betul aja. Aku kali ini biologi. Terkadang ya, Oh iya, genetika. kias ya. Terkadang Genetika. ini masih simpel banget ya. Dokumenter. Kimia. Terkadang kias itu dia terdiri dari sugurunya kuliah mujabah, ya kan? AB. Kubronya kuliah mujabah, Oh iya, dokumenter. ya kan? Terkadang sugurunya kuliah mujabah, kubronya juz'iyah mujabah. Ya ini gampang nih. Kulu, ya kan? Kita pakai syakal pertama. Kulu insan hayawan. Kulu hayawan
Insan ya. Coba kuliah mujaba semua. Kuliah mujaba, kuliahmu. Ada yang kedua, kullu insan Yes. hayawan wa ba'du hayawan natik misalkan. Nah, itu. Kereta guys, satu segala. Terkadang dia subronya kuliah mujaba, kubronya kuliah salibah. Dan seterusnya. Nah, Mantik kelas biologi. Iya biologi. Genetika. genetika lagi. Bener genetika. Di hukum enter. Keturunan. Paham kan sampai sini paham alurnya? Iya, Paham. kacang polong. Alurnya pertama, kias itu ada 4 kemungkinan, ya kan? Kias itu ada 4 kemungkinan. Terkadang wasatnya di sini, terkadang wasatnya dua-duanya di sini, ya kan? Dua-duanya di sini, terkadang kebalikannya, gitu kan? Iya. Nah, masing-masing kemungkinan ini Iya. ada kemungkinan-kemungkinan lagi, gitu lah. Ini kemungkinan-kemungkinan lagi. Kemungkinannya ada 16 masing-masing, ya. Jadi totalnya ada 64. Nah, Dihibrid apa lagi? Mantek rasa biologi. Terus jumlahin yang gede bro. Perkalian jangan kalian. Tuh, bukan berkalian ini. Kalian. Perkalian itu. Bukan, beda ya. Thank you, salah. Babius. Oke, satu-satu. Sekarang kita beralih ke kemungkinan pertama, yaitu sakel pertama ya, dengan 16 kemungkinan ini. Pertanyaannya, apakah semua kemungkinan ini menghasilkan natijah? Enggak. Enggak. Oke. Enggak menghasilkan Aja. Karena enggak semuanya cocok. Ya. Oke, kita baca dulu. Asyaklu indaha ula innasi yutlaku an qadiyatai qiyasi min ghairi an tuqtabalul aswaru, karena melihat surnya. Syakal dari yang 4 tadi. Oke. Kalau kita melihat surnya namanya dorob 1, dorob 2, dorob 3, dorob 4, dorob. Ini dorobnya ada 16 nih. Ya, dorobnya ada 16. Izaka bid dorbi. Nah, itu namanya dorob kalau kita melihat sur. Lahu yusyaru. Walil muqaddimati ashkalun faqat arba'atun. Jadi ada 4 syakal doang. Enggak mungkin ada yang kelima. Mau ditaruh di mana di genteng? Walil muqaddimati ashkalun faqat arba'atun. Bihasabi hadil wasat. Jadi terkadang had wasatnya, ya kan? Jadi ini yang syakal pertama kita. Dia had wasatnya di maudu mahmul maudu Oke. Hamlun bisughro, ya kan? Hamlun bisughro, mahmul bisughro. Wad'uhu bikubro, maudu fi kubro. Yud'a bi syaklin awalin wa yudro. Dinamai dengan syakal pertama. Wa wad'uhu fil kulli. Kalau had wasatnya di maudu dua-duanya, maudu sughro, maudu kubro, namanya syakal dua. Salah. Wa hamluhu fil kulli saniyan urif. Berarti tadi awasatnya di sini semua. Awasatnya di sini semua. Ini sughronya, ini kubronya. Yang kedua. Wa wad'uhu fil kulli. Nah, kalau syakal ketiga di maudu sughro, maudu kubro. Wa wad'uhu fil kulli salisan urif. Namanya syakal yang ketiga, salisan ulif ya. Warabiul ashkali aksul awali. Syakal keempat kebalikannya syakal pertama. Wasatnya di sini. Jadi aks kebalikannya. Wahia ala tartibi fit takamuli. Dan dia diurutkannya ini udah sesuai, ada alasannya. Ada alasan. Di syakal pertama ini syakal yang paling sempurna. Kenapa? Karena syakal pertama ini nanti dia memiliki 4 natijah. Bisa memiliki natijah kuliah mujabah, bisa memiliki natijah juz'iyah mujabah, bisa memiliki natijah kuliah salibah, dan bisa memiliki natijah juz'iyah salibah. Yang mana syakal-syakal lain tidak bisa menghasilkan natijah tersebut. Cuma syakal satu saja yang bisa menghasilkan 4 natijah ini. Namanya matolib arba'ah.
Ya Pak, syaklul awal yumtiju al-matalib al-arba. Maknanya apa? Bisa menghasilkan 4 ini. Natijahnya bisa 4. Matolib alal Matalib arba. matolib arba. Maqalib arba. Fahaisu an hadzal nizami yu'dalu fafasidun nizami ammal awwalu. Nah, ini kemudian beliau menjelaskan peraturan-peraturan masing-masing syakal. Peraturan masing-masing syakal. Ketika tidak sesuai peraturan, maka dia menjadi logical fallacy. Ketika tidak sesuai peraturan, maka Kesalahan dalam kesalahan berpikir. logical fallacy. Amal awalu, adapun syakal pertama, fasyartuhul ijabu fi sughrahu. Apa? Ijabu fi sughrahu. Sughramu jaba. Sughramu jaba. Sughronya harus mujabah. Dari sini kita lihat mana yang sughronya enggak mujabah, otomatis dia enggak punya natijah di syakal pertama. Ini enggak punya kan? Ini enggak. Mana sih yang kita cari yang mujabah. Ini mujabah nih sughronya. Yang atas ini sughro ya? Iya. Sughro. Ini kan? Oke, ini sughro nih. Oh. Oke, aman. Berarti setiap Aman, sumber aman. itu mesti di atas. Udah Ya, nggak sughro ada. di atas. Nggak ada dan udah. Ini berarti otomatis yang di sini enggak semua kan? Semuanya enggak, semuanya bukan dorob yang muntis namanya. Dorob yang muntis atau dorob yang menghasilkan natijah. 8 nih, baru 8 ya. Ini baru syarat pertama udah keseleksi 8. Seleksi. Syarat kedua apa? Ya. Fasyaratuhul ijabu fi sughrahu wa an tura kulliyatan kubro. Kubronya harus kulliyah. Enggak boleh talaki kuliah. Kubronya boleh. Nggak boleh lagi. Mana ya? Ini mujabah nih. Ya kan kuliah mujabah. Kubronya kuliah enggak? Kuliah enggak? Kuliah. Berarti masuk ya. Masuk. Ini masuk enggak? Enggak. Kubronya jusia dia. Jusia. Enggak masuk. Gugur. Ini masuk enggak? Masuk. Oke, ini masuk enggak? Enggak. Enggak. Ya. Enggak kan? Enggak. Ya, gugur. Ini juga kan Masuk. nih, jusia nih. Ya, Ini masuk. Masuk. Ini Enggak. 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 Ya, Rasul. Oh, berarti enggak. Ada 2 3 4. Wedi aku. Berarti syakal pertama natijahnya cuma 4. 4. Yang menghasilkan natijah cuma 4 2. dorob. Terus. Saya mau kasih contoh. Dorob pertama kuliah mujabah dan kuliah mujabah. Yang situ nggak masuk, Sir. Yang Ini nggak masuk. Jadi kita melihat ini pertama. Ketika kita melihat sebuah argumen, kita melihat nih dia syakal berapa? Hak wasatnya ada di mana? Hak wasatnya dia maudhu fi sughra, mahmul fil kubro, atau dia mahmul fi sughra, maudhu fil kubro, atau mahmul di dua-duanya. Nah itu. Pertama lihat hak wasatnya. Ketika kita tahu hak wasatnya, otomatis kita tahu dia syakal berapa dong? Ya kan? Oh, hak wasatnya dia mahmul fi sughra, maudhu fi kubro. Berarti dia syakal pertama. Nah, langkah pertama ketika melihat suatu argumen. Oke. Langkah kedua, cari tahu syarat daripada syakal itu. Syarat menghasilkan tadi, syarat argumen muntis itu apa? Oh, syaratnya dia sughronya harus mujabah. Kubronya harus kuliah. Wah, ketika Anda mendengar argumen semua manusia bukanlah Tuhan misalnya, sughronya itu. Nah, itu enggak mujabah kan? Harus mujabah nih sughronya. Nah, ketika sughronya salibah, oh, udah langsung salah argumen Anda. Karena syakal awal harus sughronya mujabah, harus positif, bukan cuma sughronya. Gitu. Iki setir Robi Gerung. Goreng. Natijah yang muntis berarti apa? Sughronya kuliah mujabah, kubronya kuliah mujabah. KM. Kalimantan. Kulu insan natik. Kulu natik. Nanti hayawan. Hayawan. Natijahnya apa? Kalau insan. hayawan. Nah, ini kan faktor A, faktor B, faktor C. Ya, udah. Dorob yang pertama itu. Dorob yang kedua,
kulliyah mujabah sama kulliyah salibah. Ya kan? Berarti Kulliyah kayak mujabah sama kulliyah salibah. Berarti gimana? apa sih William William. Kullu insan natik. Kalau nanti saya. La syai' tidak ada satupun minal Kulliyah salibah. minal natik ya. Iya. Karena hat wasatnya harus di sini sama di sini ya. wasat Ini sakel pertama nih. La syai' min natik Hai insan. hajar. Oh hajar. Hajar. Berarti apa? Nah, kok baca ketika kuliah mujabah Hajar. ketemu kuliah mujabah, kan hasilnya kuliah mujabah nih pasti kan. Iya. Nah, ini kalau kuliah mujabah ketemu kuliah salibah, hasilnya apa? Mengikuti akhos, ada akhos nggak? Ada. Di sini ada juz'iyah nggak? Enggak ada. Juz'iyah nggak ada, berarti masih Kuliah. Ini ada salibah nggak? Ada. Tadi salibah. Mengikuti yang akhos atau yang rendah, ya kan? Kalau ada juz'iyah harus ikut juz'iyah di sini nanti. Kalau ada salibah harus ikut salibah. Karena ini nggak ada juz'iyah berarti masih Kuliah. Karena ini ada salibah berarti jadi salibah ikut yang paling rendah. Iya Pak. La syai'a minal insani Bihajar. bihajar. berarti kalau yang al-ilmu mutaghayyir wal kullu mutaghayyir hadis Itu berarti sekel berapa? siapa pertama Saya pertama. Alam mutaghayyir. Alam maksudnya di situ kullu alam atau ba'du alam? ba'dul alam Semuanya sih. Semuanya ya. Semuanya. alam oh iya Semuanya sih. alam mutaghayyir ya alam Maksudnya kullu alam. Nah, misalnya gak kulo, berarti ada sih apa? Yang tiga apa? Iya sih, gak dihukum. Juz'iyah. Mana nih? Sekel juz'iyah mujabah sama kuliah mujabah, ya kan? Hasilnya apa kalau juz'iyah mujabah kuliah mujabah? Juz'iyah mujabah, juz'iyah salibah. Hah? Juz'iyah mujabah. Juz'iyah mau? Oh, mujabah, juz'iyah mujabah. Karena nggak ada salibah, Iya, kan? nggak ada Masih salibah. mujabah nih. Ini ada juz'iyah maka jadi juz'iyah. Contohnya Ba'du hayawan. Ba'du hayawan insan. baru hayawan insan, oke. Natik. Benar ini. Kulo Kalau insan nanti. Nah, baru insan, nah. hayawan. Ba'du hayawan nanti. Dicoret. Hayawan Ba'du. natik. Ba'du hayawan natik. Asik. Asik. Weh, tisbar, guys. Benar kan? Benar. Terus yang terakhir apa? Yang mujabah sama kuliah salibah ya kan? Iya. Berarti juz'iyah salibah. Nah, saya juz'iyah salibah. Apa? Ba'du. Dulu. Sama. Ba'du hayawan. Ya, yang penting kaidahnya lah. Contohnya bisa apa aja. Hei. Kulo. Kuliah salibah. Oh, La syai. La syai. La syai' minal insan bihajar. Biasanya apa? Coret. Ba'du hayawan. Ba'du hayawan. Hah? Kamu ya? Oh, Laisa ada salibahnya. Ba'dul hayawan. Laisa. Bihajar. Sebagian yang lain Tidak dihukumi. tidak dihukumi, tidak komen. Iswa. Ya boleh kita straumen, namanya straumen argumen. Kita nggak langsung menghukumi malah dianggapnya kan kalau di Twitter banyak tuh kan. Kita bilang aku suka jeruk, dianggapnya kita nggak suka apel. justifikasi Karena ada tuh yang bilang agama Islam itu agama yang logis, terus langsung diserang. Anda belum nyobain semua agama. Ya kan saya nggak bilang agama yang lain nggak logis, ya kan? Agama yang saya nggak bilang yang lain nggak logis loh. Ya kan? Berarti ini sebenarnya masih sakal pertama ini. Baru satu pertama. sans Santai. sabar Tiga. Ada berapa jam ini bro? 1 jam 4 menit. Oh, 1 jam 4 menit. masih ada setengah jam. jangan di update no dat Ya masih banyak soalnya. Kita selesai kias iktironi ya, ini kias iktironi doang. Besok baru istisnai. Cekrek. Sampai juga. aduh Cekrek. screenshot Bu. Cekrek. Sampun. Bro. Ini sakal perta
pertama. Maka ketika kita melihat kias atas suatu argumen, kita lihat dulu syakal berapa dia. Syakal pertama. Di situ lihat syaratnya. Sesuai syaratnya nih. Sugronya salibah nih. Ya udah salah. Kubronya juz'iyah nih. Salah udah otomatis. Selesai. Ini syakal pertama. Syakal kedua. Syakal kedua. Hak wasatnya di mana? Wasatnya di ini maudhu di mahmul. wasatnya di maudhu. Wasatnya di Mahmul. Oh, mahmul. mahmul, sugro dan Kubro. Oh iya, ini mahmul ya. Maudhu sih. mahmul. Iya, Wasat. kebalik. Atau ausat. Wasatnya di mahmul itu Ini kan keduanya. mahmul ya? Iya. Ya, asghar. Asgor, Akbar. oh iya. Syaratnya apa? Wasani ayyakhtalifa fil kaif. Ikhtilaful kaif. Apa kaif? Kemarin. Kualitas. Itu kam. Oh, kualitas. Kualitas. Kuliah. Itu kam. Kuliah dia kam. Oh, berarti salibah mencoba. Nah, ijab sama salib ya. Positif negatif. Maksudnya negatifnya. Kita lihat Harus beda. harus beda. Kalau satunya positif, satunya negatif. Ini syakal 2. Oke, syakal 2. Ingat, ini syakal 2, bukan syakal pertama. Yes. Ya, itu harus diingat ya. Yang sama, ya sama-sama mujabah nih nggak masuk nih. KM Kasin. Nah, ini masuk nih. KM Kasin. Ini masuk nggak? Cincin ya. Masuk. Mimsin, nah maksud. Yang mimsin nih benar ya. Mim sin mim juga nih. Nah. Ya. Itu baca. Sin. Atas kiri. Ya, itu. Ya, itu. Nah, ini kalau 2, 3, 4 gimana? 7, 8. 8. Syarat pertama menggugurkan 8. Wow. Sisa 8. Syarat kedua. Berarti masing-masing 4 ya. Wasani ayyakhtalifa fil kaifi ma kulliyatil kubro. Kubronya kulliyah. Kubro kulliyah. Kalau kubronya ada yang talaki salah nih. Mana kubronya? Kubronya kuliah nih. Benar. Kubronya kuliah kan nih? Enggak kan? Enggak. Enggak masuk. Kubronya juz'iyah nih. Kubronya juz'iyah kan? Iya, enggak masuk. Kubronya kuliah. Kuliah. Oh. Kubronya kuliah. Itu bawah-bawahnya. Ya. Sampingnya kiri. Iya. Sampingnya kiri kanan. Kubronya kuliah nih. Iya, kuliah. Oke, aman. Jam berapa? 2, 3, 4. 4. 4 ya? 4. Perasaan 5 deh. Enggak, cuma 4 kok. 4 memang. Huruf yang pertama apa? Dua-duanya sama-sama kuliah. Subronya mujabah, kubronya Salibah. salibah. Berarti apa? KMK, KS. KMKS. KMKS. Kuliah. KSKS. KS aja. Contoh. KMS. KS. Ingat, ini hak Kuliah wasatnya salibah. ada di mahmul ya. Jadi nanti yang disyarat mahmulnya. Mahmul dua-duanya. Kalau ini syakal pertama kan yang disyarat apa? Mahmul sama Oh, berarti ini makmul dua. Mahmul keduanya. Nah, ini hak wasatnya yang disyarat mahmul dua-duanya. Mahmul. Ya Pak, kullu insan kuliah mujabah sama kuliah Wasatnya salibah. yang Dicoret. Iya, wasatnya Mahmulnya. Kullu insan hayawan. Ausat. Hewan. Kullu insan hayawan. Nah, berarti hayawannya harus di sini juga. Oke? Kullu hayawan Ya insan. kan? La syai'. Benar. La syai'a La syai'a hajar. minal hajar Bihayawan. Bihayawan. hayawan. Kullu hayawan insan. Nah, KMKS natijahnya apa? KS berarti. KMKS. KS. Kuliah nggak ada jusnya, berarti masih Kuliah. Kuliah. Salibah. Ya, Pak. La syai' Minal insan. dicoret nih hayanya di sini yang dicoret dua ini kan. La syai' Minal insan. minal insan fi hajar. Asik. Adalah natijahnya boleh tulis kan? Mafhum. Kecuali nanti ada anomali ya. Anomali. Ada nanti anomali. Anomali. Wah, Anomalinya gimana? Dua-duanya kuliah, hasilnya juz'iyah. bisa gitu ya? Di syakal ketiga berarti. Bisa gitu. Syakal kedua, Min kurang min plus. syakal kedua, dua-duanya kuliah, tapi Gitu. kebalikannya ini, ya. KSKM ini. Min kurang min. KSK. Contohnya apa? La syai' minal hajar bi hayawan. Tinggal dibalik aja, tinggal dibalik. Ini jadi yang di atas, ini jadi yang di bawah. Iya. La syai' minal hajar bi hayawan
Wa kullu insan Hajar. hayawan. Hayawan. Natijahnya apa? Sama. La syai' minal hajar bi insan. Bedanya tadi kalau ini la syai' minal insan bi hajar. Kalau bawah ini balikannya la syai' minal hajar bi hayawan. Bi insan ya. Natijahnya sama-sama kuliah kuliah salibah juga. Jadi dua pertama natijahnya kuliah salibah, sama-sama kuliah salibah. Dora ketiga juz'iyah mujabah sama kuliah salibah. CMKS. Apa? Contohnya ba'du insan. Ya kan? Ba'du insan katib, ya kan? Ba'du insan katib. Sebagai manusia katib, ya kan? Terus apa? La syai' Quran kuret longor. minal hajar bi katib. Ya ada batu yang menulis. Jadi apa? Hasilnya apa ini? Ada juz'iyah. Nah, jadi tidak paham ya? Berarti apa? Ba'du insan laisa benar. Ba'du insan laisa bi hajar. Benar enggak? Sebagai manusia bukan batu, benar enggak? Enggak, karena seluruh manusia berbatu. Nah, benar. Karena sebagai yang lain kita enggak ngomong. Gimana? Ba'du insan laisa bi hajar. Sebagian manusia bukan hajar. Sebagian yang lain kita nggak ngomong. Asik. Kan tidak ngomong. Oke. Dorong ke 4. Boleh. Dorong ke 4. Kocak lontong. Iya salibah. Kau belajar mantik. Iya salibah. Kuliah. Iya salibah sama bro. Nah, yo, cak lontong ternyata KS. Kuliah. Boleh menjabat. Cak lontong ternyata KS. Ba'du insan. Apa? Ba'du insan laisa bikatib ya kan? Iya, jis. Sebagian manusia nggak bisa nulis. Ya kan? Ba'du insan laisa bikatib. Kuliah mujabah. Kulu naim. Kulu naim. Laisa bikatib. Loh kok Kak Salah. Mujabah kok? Kulu muta'alim katib. Kulu muta'alim katib. Semua yang belajar pasti nulis. Jadinya apa? CS ya kan? Karena ada berarti apa? Ba'du. Hah? Ba'du insan ya. Oh, ada tulis. Kurang tulis. Ba'du insan. Ba'du insan. Laisa bimutalim. Nah, ya. Selesai cycle ke-2. Bentar. Cekrek. Ikhtilaful kaif ini ya. Jadi ketika Anda melihat ada argumen, had ausatnya mahmul fis sugro, mahmul fil kubro. Tapi kaifnya sama dua-duanya. Enggak salah. Oke. Kesalahan berpikir. Udah nanti sama ya. Apa nih? Atau kubro G. tidak kuliah. Aku cuma mau tuh sakal itu. Jadi cycle ke-3. Yang ketiga apa? Ausat. Ausatnya di sini ya, pindah. Ausatnya di maudhu. Di maudhu. Ausatnya di maudhu. Ya. Ausat. Iya maudhu berarti. Ausat. Ausat sampai itu. Apa? Barber. Syaratnya? Wasalisul ijabu fi sughrohuma wa antura kulliyatan ihda. Widahu. Ini nanti menghasilkan 5. Apa 6 ya? Wasalisul ijabu fi sughrohuma. Ini untuk contoh-contohnya kayaknya bisa dilihat di syarah ya. Bisa dilihat di syarah. Ini yang penting tahu syaratnya sama jorob yang muntis apa aja gitu kan. Contoh mana belakangan. Tapi ini penting sih. Cycle ketiga anomalis. Sudah ketiga anomali. Oh iya. Berarti kalau misalnya ikan bernafas dengan izin Allah itu masuk cycle kedua. Gimana? Ada ya. Apa sih dua soalnya? Ini kan baru dia. Iya. Baru Kan, satu kan premis. awalnya kan ada premisnya Ustaz. Apa premisnya gimana? Yang ikan dibangun dengan A insan, B paru-paru, yang D
izin Tuhan. Oh alah. Masih kodiah itu, masih kodiah. Tempat-tempat ini udah. Iya. Apa syaratnya? Bukan. Syarat ketiga, Film ijab dunia. sugro. Sugronya mujabah. Dengan izin Allah. Sugromu. Oh tadi fakta unik syakal kedua apa? Fakta unik syakal kedua. Fakta unik syakal kedua, dia semua natijahnya salibah. Nanti Ya. Kenapa? Karena ikhtilaful kaif kan? Salah satunya ada salibahnya pasti kan. Nah, dan natijah pasti mengikuti yang akhos ya. Ketika ada salibah, oh ya udah pasti salibah. Ketika ada salibah di kias, pasti ada salibah di natijah. Ketika ada juz'iyah di kias, pasti ada juz'iyah di natijah. Tapi ketika ada natijah ketika ada juz'iyah di natijah, belum tentu ada juz'iyah di kias. Itu berat sekali. Pusing. Otaknya masih nyampe nggak? Insyaallah. Insyaallah. Sama. Kaki ketiga, soalnya kita besok aja ya. Iya, Zat. Udah. Iya, kalau Ini tiga. Ikan bernafas dengan izin Tuhan. Ikan bernafas dengan insam. Itu makanya Eki tahu. Dengan izin Allah. dengan izin. oke, jadi beriman ini kita sebagian syakal, oke. Ingat-ingat ya, jangan lupa. Besok lupa lagi. Ini Ulang sulit lagi. Zat, kalau dilupa apa ini sulit kalau diingat-ingat Zat. Makanya gampang lupanya. Enggak. Yang penting apa? Lihat syakal berapa ya kan? Hat wasatnya tergantung hat wasatnya ya kan. Kalau maudhu di kanan. Mau mahmul fi sugro, mau fi kubro, syakal sah. Syakal 1. Kalau mahmul fi sugro wa kubro, syakal du. Syakal 2. Setelah itu apa? Lihat syaratnya. Ya, lihat syaratnya. Syarat munkitsnya. Ini aja perutku pengen muntah. Iya betul. Saya kira tak Udah syakal ya. Ya, jadi di pertemuan kali ini cukupkan sampai syakal 2. Syakal 2, 1 2. Nanti Pertemuan berikutnya syakal 3 dan 4 karena ada syakal 3 dan ada sedikit anomali ya. Yaitu apa? Di syakal 3 itu terjadi sugronya kuliah, kubronya kuliah, tapi natijahnya juz'iyah. Natijahnya juz'iyah. agak lain. Agak lain kan? Ya kuliah, biasanya kuliah kan? Tapi ini juz'iyah. Ini perlu pendalaman Nah itu cuma saya kasih tahu aja, nggak saya kasih tahu kenapa. Nanti kalau dikasih tahu sebabnya kayak kemarin lagi yang buktiin tanakut itu, karena tidak pasti. Oh my god. Digigi. Siapa sangka? Terus di pertemuan Rabu, terus Kamis khatam kan katanya kan. Masya Allah. Masya Allah. Ya Rabu besok, Rabu lusa berarti ya. Kias istisnai sama 2 syakal tadi. Kamis insya Allah khatam alhamdulillah. Jadi besok silakan dimurojaah semuanya sebelum khatam. Siap. Ada apa? Antum kosongnya hari apa tuh? Dengan Ramadan. Nanti. Oh baik, mau Pak. Gitu. Gua tahu itu. Ya, bisa aja tanya. Ada pertanyaan? Nanti Ustaz habis kredit, after kredit. After credit. Dimatiin aja di kacamata gitu.